Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Vivi selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dan tidak lupa pula teman-teman yang kami sayangi. Kami di sini dari kelompok 1 berserta dengan rekan saya dari Mas Susanti, saya sendiri di Sindawati, kemudian Hafizah Az-Zakiyah, serta Yoga Zuhairo. Di sini akan memaparkan diskusi kami mengenai konsep dasar psikologi pendidikan. Baik, di sini akan saya mulai terlebih dahulu. Yang pertama yaitu epistemologi psikologi pendidikan. Psikologi secara umum. Nah, psikologi disebut juga dengan ilmu jiwa yang asalnya dari bahasa Inggris, psikologi. Nah, psikologi adalah dua asal kata yang saling terhubung dari bahasa Yunani, yaitu kata psyche yang artinya jiwa dan logo yang artinya ilmu. Sejarah psikologi dapat dijabarkan menjadi beberapa periode berikut ini. Yang pertama yaitu periode prasistematik. Dalam periode ini terdiri dari renungan-renungan yang belum tertata dengan baik. Nah, dasar renungan ini adalah ide keagamaan dan mitologi. Yang kedua yaitu psikologi sistematik. Isi renungannya ini sudah tertata secara rasional. Contoh tokohnya yaitu Plato. Yang ketiga yaitu psikologi ilmiah, mengandung simpulan-simpulan yang faktual yang bisa didefinisikan dan merupakan satuan ilmu tersendiri. Selanjutnya, yang kedua yaitu psikologi multidisipliner ilmu. Psikologi beserta sub-sub ilmunya ini pada dasarnya mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ilmu-ilmu lainnya. Hubungan ini biasanya bersifat timbal balik dengan ilmu lain. Psikologi memerlukan bantuan ilmu lain dan sebaliknya pula. Ilmu lain juga memerlukan bantuan psikologi. Berikut ini adalah psikologi multidisipliner ilmu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu psikologi dengan sosiologi. Sukanto menyebutkan di antara para sosiolog yang mendasarkan teorinya pada psikologi adalah Gabriel Tarde, berasal dari Prancis. Dia memulai dengan suatu dugaan atau pandangan awal bahwa gejala sosial mempunyai sifat psikologis yang terdiri atas interaksi antara jiwa-jiwa individu dan jiwa tersebut terdiri atas kepercayaan dan keinginan. Bentuk utama dari interaksi mental individual adalah imitasi, oposisi, dan adaptasi atau penemuan baru. Yang kedua yaitu psikologi dengan ilmu politik. Psikologi sosial bisa menjelaskan bagaimana attitude dan expectation masyarakat dapat melahirkan tindakan serta tingkah laku dengan berpegang teguh pada konformiti. Salah satu konsep psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan umum adalah berupa identifikasi partai politik. Yang ketiga yaitu psikologi dengan ilmu komunikasi. Seperti halnya psikologi ilmu komunikasi yang telah tumbuh sebagai ilmu yang berdiri sendiri, kemudian melakukan perkawinan dengan ilmu-ilmu lainnya yang pada gilirannya melahirkan berbagai subdisiplin ilmu. Yang keempat ada psikologi dengan biologi. Biologi ini mempelajari manusia sebagai jasad atau objek. Jadi psikologi dengan biologi ini bedanya yaitu kalau psikologi mempelajari nilai-nilai yang berkembang dari persepsi subjek, sementara biologi mempelajari fakta yang diperoleh dari penelitian terhadap jasad manusia. Yang kelima ada psikologi dengan ilmu alam. Ilmu alam di sini diharapkan dalam
diharapkan dalam psikologi. Kemudian, psikologi ini mencari metode lain yang sesuai dengan sifat keilmuannya sendiri, yaitu metode fenomenologi, suatu metode penelitian yang menitik beratkan gejala hidup kejiwaan. Yang keenam ada psikologi dengan filsafat. Filsafat ini adalah hasil akal manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Nah, yang terakhir ada psikologi dengan ilmu pendidikan. Robert Reber menyebutkan psikologi pendidikan sebagai subdisiplin ilmu psikologi yang berkaitan dengan teori dan masalah kependidikan yang berguna dalam penerapan prinsip-prinsip belajar dalam kelas, kemudian pengembangan dan pembaruan kurikulum, ada ujian dan evaluasi bakat dan kemampuan. Yang keempat, sosialisasi proses dan interaksi dengan pendayagunaan ranah kognitif. Dan yang terakhir ada penyelenggaraan dan pendidikan guruan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dolo Zuhairo. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai definisi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi dalam uraian yang lebih menekankan pada permasalahan pertumbuhan dan perkembangan, baik itu secara fisik maupun secara mental, yang erat kaitannya dengan masalah pendidikan, utamanya yang mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar. Selanjutnya ada tokoh perkembangan psikologi pendidikan. Yang pertama ada William James. Beliau adalah seorang pengajar psikolog di Harvard dan seorang penulis. Yang kedua ada John Dewey. Beliau juga adalah seorang penulis yang hebat. Yang ketiga ada Thorndike. Beliau adalah seorang psikolog yang berasal dari Amerika. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rima Susanti. Baik, akan saya lanjutkan, yaitu mengenai ruang lingkup psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan disiplin psikologi yang perhatiannya dipusatkan pada aplikasi prinsip dan psikologi ke dalam pendidikan. Maka ruang lingkup psikologi pastinya itu mengenai topik-topik psikologi yang berhubungan erat dengan pendidikan. Berikut ini merupakan beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai ruang lingkup pendidikan. Yang pertama, ruang lingkup pendidikan menurut Crow and Crow. Crow and Crow mengemukakan ruang lingkup pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, mengenai pengaruh faktor pembawaan dan lingkungan terhadap belajar. Yang kedua, sifat-sifat dan proses belajar. Yang ketiga, hubungan antara kematangan dengan kesiapan belajar. Yang dimaksudnya kematangan di sini adalah kematangan individu. Yang keempat, signifikasi pendidikan atau proses pemahaman pendidikan terhadap perbedaan antara satu siswa dengan satu siswa lainnya mengenai kecepatan dan keterbatasan belajar. Yang kelima, perubahan-perubahan jiwa yang terjadi selama dalam pembelajaran, mungkin bisa berarti perkembangan dalam proses pembelajaran. Yang keenam, hubungan antara prosedur-prosedur mengajar dengan hasil belajar. Jadi antara metode dan teknik yang digunakan dalam proses belajar pastinya akan mempengaruhi hasil belajar tersebut. Kemudian ada teknik-teknik yang sangat efektif bagi penilaian kemajuan dalam belajar. Kedelapan, ada pengaruh atau akibat relatif dari pendidikan formal dibandingkan dengan pengalaman belajar secara insidental atau secara informal. Intinya itu pendidikan formal akan lebih berpengaruh terhadap perkembangan siswa dibandingkan dengan pendidikan informal ataupun pengalaman-pengalaman yang bersifat insidental. Kemudian ada nilai ataupun manfaat sikap ilmiah terhadap pendidikan bagi personel sekolah. Dan yang terakhir ada akibat atau pengaruh psikologis yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi psikologi pada siswa. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup pendidikan menurut Samuel Smith.
Jadi Samuel Smith ini mengemukakan beberapa ruang lingkup psikologi pendidikan, yaitu pertama, pengetahuan tentang psikologi pendidikan. Yang kedua, hereditas atau karakteristik pembawaan alami suatu individu. Yang ketiga, lingkungan yang bersifat fisik. Keempat, perkembangan siswa. Kelima, proses tingkah laku. Keenam, hakikat dan ruang lingkup belajar. Kemudian faktor yang mempengaruhi belajar, hukum dan teori belajar, pengukuran, yaitu prinsip dasar dan batasan pengukuran. Kemudian ada transfer belajar yang meliputi mata pelajaran. Yang ke-11 ada sudut pandang praktis mengenai pengukuran. 12, ilmu statistik dasar. 13, kesehatan rohani. 14, pendidikan membentuk watak. 15, pengetahuan psikologi tentang mata pelajaran sekolah menengah dan mata pelajaran sekolah dasar. Kemudian ruang lingkup pendidikan menurut Eliot. Jadi Eliot ini mengemukakan bahwa ruang lingkup pendidikan mencakup upaya mendeskripsikan, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas belajar dalam pembelajaran. Kemudian ruang lingkup pendidikan menurut Glover and Roning, di mana Glover and Roning ini menyatakan bahwa ruang lingkup psikologi pendidikan mencakup topik tentang perkembangan manusia, perbedaan individual, pengukuran pendidikan, belajar dan motivasi belajar, serta persoalan belajar dan pembelajaran. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh lain yang telah mengemukakan pendapatnya mengenai ruang lingkup psikologi pendidikan. Intinya, ruang lingkup psikologi pendidikan adalah topik dan penemuan psikologi yang sangat berhubungan erat dengan penyelesaian masalah pendidikan. Contohnya seperti pemahaman pengaruh lingkungan dan karakteristik alami individu terhadap pengaruhnya terhadap pembelajaran, kemudian ada pemahaman pengetahuan tentang psikologi pembelajaran itu sendiri, dan ada teknik ataupun metode yang digunakan dalam pembelajaran, dan hal-hal yang meningkatkan motivasi ataupun kualitas pembelajaran. Selanjutnya materi saja akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nafisa Azakia. Kepadanya disilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai memahami peran psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan sebagai landasan memiliki peranan yang sangat penting, di antaranya yaitu dalam pengembangan teori dan praktik pendidikan, pengembangan kurikulum, sistem pembelajaran, dan sistem penilaian. Dengan demikian, psikologi pendidikan dapat diartikan sebagai salah satu cabang ilmu psikologi yang membahas mengenai konteks pendidikan. Psikologi pendidikan juga meletakkan dasar interaksi manusiawi dalam proses pembelajaran yang menjadi dasar bagi upaya optimalisasi peserta didik, di mana seorang guru menganggap seorang muridnya bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang memiliki keunikan, potensi, dan juga peluang. Selanjutnya, psikologi pendidikan juga memberikan dasar kerja bagi proses pendidikan serta pengkajian dalam mengembangkan potensi peserta didik. Pentingnya psikologi pendidikan dapat dipahami dari kenyataan bahwa manusia itu dilahirkan tanpa membawa pengetahuan apapun. Dalam bahasa pendidikan disebut dengan postnatal atau berpotensi tapi belum mampu memfungsikannya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak. Terima kasih atas partisipasinya.